Oke, ini ya, sudah banyak yang mengaktifkan videonya dan saya akan mulai. Untuk diawali untuk sosiologi pembangunan ya, kita akan memahami dulu bahwa peran negara ya dalam proses pembangunan ini ya, yaitu siapa sih ya yang berperan, yaitu adalah pemerintah ya. Pemerintah. Jadi sebelum otonomi daerah terjadi, itu pembangunan ya, terus perekonomian dan keseluruhan aktivitas itu dipusatkan di sentral ya, di ibu kota. Kemudian terjadi otonomi daerah sehingga ya peran pemerintah daerah itu dalam perencanaan pembangunan mempunyai wewenang ya, diberikan kemampuan untuk mengelola atau melaksanakan program pembangunan daerahnya masing-masing. Nah, kemudian peran pemerintah dalam pembangunan ini ya, dalam konsep progres pembangunan di Indonesia, yaitu adalah proses ya, proses perencanaan pembangunan, yaitu yang mana dalam konsepnya ya sudah teman-teman baca atau bukan baca ya, sudah menyimak video saya di YouTube kemarin bahwa pembangunan itu bukan hanya terpaku pada infrastrukturnya saja, tetapi bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, sehingga ya pelaksanaan otonomi daerah ini ya yang sudah diatur oleh pemerintah daerah kita masing-masing ini memiliki konsep yang bukan hanya saja membangun gedung-gedung, tetapi juga jiwa masyarakatnya, yaitu atau membangun masyarakatnya dengan melalui tahapan atau keinginan inovasi, yaitu melakukan dengan entrepreneur. Tahu ya entrepreneur atau yang biasa disebut kewirausahaan. Bagaimana masyarakat itu memiliki kekuatan ya, yaitu memiliki usaha mandiri, terus kemudian pemerintah melakukan fasilitator, koordinator, dan stimulator. Nah itu ya. Jadi peran pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan daerah itu merupakan tujuannya untuk melakukan kesejahteraan atau kemakmuran ya, tujuan utamanya gitu. Bagaimana keadilan, kemerataan dalam proses pembangunan gitu. Dalam subbabnya perencanaan pembangunan daerah. Jadi siapa sih yang lebih mumpuni atau melakukan proses pembangunan di daerah kita, yaitu adalah pemerintah daerah ya. Kemudian kegiatan pembangunan ini ditujukan untuk dilaksanakan sekarang, tetapi tujuan dan cita-citanya adalah atau penggunaannya untuk masa depan gitu. Jadi tahapan-tahapan pembangunan ini sebenarnya dalam konsep pembangunan sebenarnya tidak bisa dilakukan sendirian oleh pemerintah, tetapi harus merangkul berbagai elemen di dalam tatanan masyarakat. Itu ada poin kita kedua, yaitu di sini ada yang namanya peran masyarakat sebagai pelaku pembangunan, gitu ya. Nah, kemudian fungsi pemerintah ini adalah ya menyesuaikan harapan, progresnya, kemudian visi misi ya, yang mana visi misi sasaran itu yang sudah dirancang oleh pemerintah daerah ya, kemudian dimixkan atau diketahui oleh masyarakat gitu. Jadi pemerintah sebagai badan yang paling penting dalam progres pembangunan kita gitu. Untuk memperhatikan apa? Yaitu tadi ya, tuntutan umum ya. Jadi harapan-harapan rakyat atau kebutuhan-kebutuhan, kepentingan-kepentingan masyarakat yang ada di daerah kita gitu. Nah, di sini saya akan tadi memaparkan ya slide yang mana tunggu, sudah 37, masih ada yang waiting. Sorry, bentar saya invite dulu. Tidak tepat waktu ya masuknya, jadi saya sudah masuk.
Saya admit dulu, masih banyak sekali ya. Nah, jadi kita masuk ke screen-nya. Saya share ya, PowerPoint-nya. Oke, saya sudah lihat satu-satu wajah kalian ya, artinya menyimak. Saya berterima kasih untuk konsisten di virtual kali ini ya, karena memang banyak sekali tantangan kita di corona ini ya, di pandemi corona, sehingga saya harap penyampaian ini sampai ya untuk tingkat virtual. Nanti kalau kurang memahami, saya kirim PPT-nya. Kalau masih kurang memahami, saya nanti buat video by YouTube-nya ya. Nah, di sini ada slide yang sudah saya buat, ada pendekatan perencanaan pembangunan ya. Nah, ketika pembangunan itu akan dilaksanakan atau akan dianggarkan oleh pemerintah ya, itu maka ada pendekatannya ya. Apa sih pendekatan? Yaitu proses ya, perbuatan atau cara mendekati. Ya, dikatakan pula bahwa pendekatan merupakan sikap atau pandangan tentang suatu yang biasa ya berupa asumsi atau seperangkat asumsi yang berkaitan. Jadi harus ada pendekatannya dulu, pendekatan pembangunan ya. Kemudian lanjut ke konsep perencanaan. Jadi ya bagaimana dalam konsep membangun bahwa pembangunan dimulai dari adanya perencanaan, yaitu menentukan tujuan yang akan dicapai. Apa sih yang dilakukan gitu? Bagaimana mencapai tujuannya gitu. Terus bagaimana dampak setelah pencapaian tujuan itu. Nah, di sini ada konsep ya. Jadi siapa sih perencana pembangunan gitu. Jadi ada Anda dihadapkan sebagai masyarakat, juga sebagai konselor atau sebagai sosiolog ya, sebagai pemerhati pembangunan. Jadi siapa sih perencananya, apa sih ya masalah-masalah terkait pembangunan ini yang mengalami kendala gitu. Nah, kemudian ya ada pendekatan. Jadi di sini ada undang-undang yang mengatur ya sistem perencanaan pembangunan nasional. Jadi kalau mau membangun itu nggak sembarangan. Jadi kalau apa namanya, kenapa sih kok di desa saya kok pembangunannya tidak merata ya Bu Erin misalnya seperti itu, atau kenapa ya pembangunan di kota itu dipusatkan. Nah itu nanti kita akan sampai ke situ ya. Nah di sini ya perencanaan pembangunan itu melalui proses pendekatan dulu. Apa sih pendekatan ya? Tadi pendekatan adalah proses ya, perbuatan ya, cara mendekati. Jadi pembangunan itu pendekatannya melalui politik ya, teknokratik, pendekatan partisipatif dan pendekatan top down, bottom up gitu ya. Atas dan ke bawah gitu. Nah, kemudian dalam konsep selanjutnya ya, apa sih pendekatan politik itu? Nah, ini. Pendekatan politik adalah proses ya, Dek, penyusunan rencana. Sorry, nanti sebentar ini masih ada yang mau masuk. Saya admit dulu. Minggu depan jangan terlambat ya untuk yang hadir. Nanti saya kelupaan untuk mengadmit kalian yang rugi tidak masuk. Silakan videonya diaktifkan karena ini direcord ya sama Bu Erin. Terekam, jadi nanti teman-teman semua kelihatan tidak mengaktifkan videonya. Ya, jadi sorry ke sebelah sini, ke sini ya, pendekatan politik ya. Sorry, masuk. Ya, ada pendekatan politik nih. Ada pendekatan politik itu adalah proses penyusunan rencana ya. Pembangunan didasarkan atas penjabaran visi dan misi program kepala daerah yang bersangkutan dengan bersifat indikatif ya. Jadi ada contohnya implementasi ya. Jadi program calon-calon kepala daerah. Jadi pembangunan itu bisa kita lihat dari pemaparan saat calon-calon ya kepala daerah itu mengorasikan atau menyampaikan nanti ketika saya jadi
kepala daerah, saya akan melakukan pembangunan ini, itu, dan ini, gitu ya. Jadi itu bisa kita lihat dari pendekatan perencanaan mereka. Jadi makanya jangan salah dalam menentukan kepala daerah. Nah, disinilah ya dilihat program pembangunan itu apakah sesuai dengan keinginan kita atau tidak, gitu ya. Bisa dipahami ya. Jadi ada pendekatan politiknya untuk perencanaan pembangunan. Kita bisa melihatnya dari pendekatan politik. Yang kedua, itu ada pendekatan teknokrat ya. Apa sih teknokrat? Yaitu kita bisa melihat pendekatan pembangunan melalui perencanaan ya yang dilaksanakan dengan menggunakan metode atau kerangka berpikir ilmiah. Ya. Jadi melibatkan atau mengakomodasi keilmiahan dan perkembangan teknologi ya. Kemudian ada perencanaan anggaran ya, tata ruang, kemudian perencanaan pengembangan sistem ya. Nah, ini di sini. Sorry. Nah, di sini ya. Ada pengamatan ya dari Bappenas ya. Terus Badan Pembangunan Nasional ya, kemudian pejabat non pemerintahan, ada masyarakat LSM ya. Masyarakat yang membuat satu komunitas yang namanya LSM ya, NGO, kemudian perguruan tinggi, yaitu masyarakat perguruan tinggi itu dosen ya, penelitinya dan mahasiswa. Jadi teman-teman mahasiswa itu sebagai pendekatan teknokrat, yaitu jika mahasiswanya atau banyak penelitian yang terkait dengan pembangunan, maka pendekatan teknokrat atau perencanaan ya dilaksanakan dengan metode berpikir gitu. Jadi semakin banyak penelitian terkait dengan pembangunan, maka ya keterkaitan akomodasi keilmiahan itu akan ya memberikan dampak atau impact kepada pemerintahan terkait dengan pembangunan ya. Kemudian itu pendekatan teknokrat ya. Bisa dengan perguruan tinggi PTS ya. Nah, di sini. Nah, perencanaan teknokrat. Jadi di sini ya ada yang tadi 3 item tadi, pejabat birokrasi pemerintah ya, ada Bappenas, memang dia yang mengurusi bagian pembangunan secara nasional ya. Ada LSM berarti masyarakatnya, dan ya perguruan tinggi yang dilihat dari konteks keilmiahannya ya. Nah, implementasi. Jadi ada ya ketika sudah dilakukan perencanaan agar dilakukan kesegeraan, yaitu implementasi perencanaan. Bagaimana? Yaitu ya contohnya nih, ada contoh-contohnya ya. Banyak. Jadi kalau di Bandar Lampung ada misalnya perencanaan pembangunan jembatan ya. Kemudian dan lain sebagainya yang terkait nanti bisa dikaitkan oleh pengamat ya. Pengamat di sini ada tiga stakeholder itu. Nah, kemudian ada implementasinya. Apa sih implementasi ya? Yang dilaksanakan, yaitu perencanaan ya di sini. Ini contohnya ya. Ada contoh desain jembatan Suramadu ya. Kalau di Lampung ada namanya flyover gitu ya. Nah, di sini sudah zoning regulation, artinya perencanaan itu bersifat AMDAL, adanya analisis ilmiah, analisis dampak lingkungannya. Nah, kemudian berikutnya ada namanya pendekatan partisipatif ya. Di sini sesuai dengan materi pembelajaran hari ini atau skema pembelajaran hari ini adalah bagaimana sih peran pemerintah ya dalam pembangunan dan bagaimana peran masyarakat sebagai pelaku dalam pembangunan. Ya, di sini ada pendekatan partisipasi atau partisipatif ya. Jadi dalam pembangunan ini bukan hanya di sektor pemerintahan saja ya, tetapi peran masyarakat atau lapisan masyarakat ikut dalam merencanakan atau merancang ya proses pembangunan yang ada. Gitu. Kemudian ada partisipasi masyarakat dalam keikutan serta untuk mengakomodasi ya kepentingan mereka dalam proses penyusunan rencana pembangunan. Biasanya mengkaitkan LSM di dalamnya gitu ya. Karena kepentingan bersama. Nah, terus yang ketiga adalah pelaku ya. Pelaku itu siapa sih? Yaitu seluruh aparat penyelenggara ya negara
yaitu eksekutif, ya, legislatif dan yudikatif. Itu yang terkait masyarakat, ya, tokoh agama, rohaniawan, ya, kemudian dunia usaha, UKM, ya, kemudian kelompok profesional, kemudian ada organisasi-organisasi non pemerintahan gitu. Jadi itu semua, ya, seluruh lapisan masyarakat tadi itu sampai non pemerintahan, ya, organisasi-organisasi itu ikut merencanakan proses pembangunan. Jika tidak diikut sertakan, maka tidak maksimal dalam proses pembangunan yang terjadi, gitu ya, di daerah atau di lokasi pembangunan tersebut. Nah, ini contoh dari pendekatan top and down atau dan bottom up, ya. Jadi di situ ada instrumental, ya, dan participate, ya. Di situ ada pendekatan secara naik dan turun seperti main enjot-enjotan gitu, ya. Nah, itu adalah proses pembangunan di situ. Apa sih, ya, top down itu apa? Nah, secara bahasa, ya, top down itu ke bawah. Artinya pendekatan dengan inisiatif. Jadi organisasi, ya, kemudian lembaga-lembaga. Jadi sifatnya dari bawah dulu, ya, dari bawah, pendekatan dari bawah, ya, lembaga-lembaga yang ada di bawah, ya, substansi pusat ke daerah, ya, ke daerah yang lebih mikro lagi. Jadi fokusnya, ya, di sini ada sumber utamanya visi misi presiden, kemudian kepala daerah, proses internal kementerian, baru ke lembaga, ya. Kemudian top down ini cenderung bersifat target. Jadi punya target. Biasanya yang melakukan pendekatan top down ini orang-orang yang berkampanye, ya, melakukan pembangunan, nanti ini pembangunannya, gitu ya, rencananya. Kemudian cenderung bersifat strategis dan tujuannya jangka panjang, gitu ya. Contohnya misalnya pendekatan top down itu pemindahan ibu kota kita ke Kalimantan. Nah, itu masuk ke dalam cenderung bersifat strategis dan tujuannya jangka panjang, gitu ya, bukan pembangunan sebatas jangka pendek. Kemudian berikutnya, ya, bottom up, ya, itu kebalikan dari top down, itu bersifat ke atas, ya. Jadi pendekatan dengan inisiatif sama lembaga, ya, organisasi bawah yang ditindaklanjuti ke atas, bukan ke bawah, tapi ke atas, ya. Jadi substansinya, ya, mikro, dari yang kecil dulu nanti sampai ke pusat, gitu. Kemudian membawa substansi yang bersifat lokal, ya. Kemudian sumber utamanya adalah swasta, NGO, ya. Kemudian suara masyarakat bersifat oriented, ya, cenderung bersifat responsif dan tujuannya jangka pendek. Nah, ini pembangunan jangka pendek. Misalnya contohnya kalau sumber utamanya swasta, ya, jalanan, ya, jalanan. Kemudian membuat jembatan atau membuat talang air, ya, drainase, gitu, perbaikan-perbaikan yang sifatnya responsif, tujuannya untuk jangka pendek. Jadi nanti ada perbaikannya lagi di tahun berikutnya, ada pengembangannya lagi, ada perawatan lagi, dan lain sebagainya. Seperti itu. Itu pembangunan bottom up, ya. Jadi dari bottom up, jadi ke atas, gitu ya. Nah, kemudian di sini Bu Erin sudah tabelkan, ya. Nah, ini aspek perbandingan, ya. Jadi ada aspek perbandingan dari pembangunan, ya, pendekatan pembangunan. Ada yang melakukan analisisnya dengan mengambil teknik teknokratis, ya, artinya tenaga ahli dari pemerintah, kemudian dosen, ya, kemudian mahasiswa yang melakukan analisis, gitu ya, atau partisipasi, kebutuhan dari masyarakat atau lembaga organisasi masyarakat atau LSM yang langsung berkecimpung untuk harus bangun ini, gitu ya. Nah, kemudian asumsinya yang terjadi adalah ketika kita melakukan pembangunan atas dasar aspek perbandingannya teknokratis dan partisipatif, ya, asumsi yang dilahirkan adalah di situ, ya, ketika teknokratis, ya, tenaga ahli yang digunakan, ya, untuk mengambil keputusan pembangunan itu
ya yang menguntungkan dan meminimalkan kerugian. Jadi dilakukan dulu analisis dampak lingkungan, SWOT-nya gitu ya. Analisis SWOT-nya dilakukan dulu dalam konsep teknokratis. Jadi menggunakan kalian para ahli pengamat pembangunan dulu gitu, misalnya mahasiswa, dosen ya, kemudian sosiolog dan elemen-elemen yang terkait dengan tenaga ahli atau profesional yang akan berkesinambungan atau bermix dengan pemerintah. Ya, kemudian masyarakat mungkin terlibat dengan isu tetapi tidak bisa bertindak rasional gitu ya. Itu asumsinya. Jadi kalau masyarakat itu dimasukkan ke dalam teknik teknokratis itu boleh-boleh saja ya. Gitu. Kemudian hasil capaiannya ketika kita melakukan pembangunan secara teknokratis, maka hasilannya adalah efisien dan rasionalitas karena memang dilakukan secara analisis dulu. Maka misalnya nih, kita akan merubuhkan gunung ya untuk membangun hotel di atas gunung itu. Maka analisis dampak lingkungan yang terjadi apa gitu ya. Atau gunungnya dikikis, hotelnya di atas gunung. Bagaimana dengan masyarakat yang ada di bawah gunung? Gitu. Bagaimana pembuangan hotelnya? Ya. Nah, seperti itu contohnya, gitu. Jadi perlunya teknokratis atau tenaga ahli dari pemerintah dalam konsep pembangunan sosial itu adalah yaitu tadi meminimalisir terjadinya masalah. Hasilnya adalah efisien dan rasionalitas, gitu ya, Dek. Nah, kemudian ada perbandingan partisipatif ya, tidak menggunakan teknokratis tapi langsung partisipasi ya, masyarakat langsung yang terkena dampak dari mengetahui persoalan yang ada ini ya. Suara masyarakat menentukan pilihan publik. Kemudian capaiannya di sini ketika melakukan partisipatif ya, keterjangkauan dan tanggapan atas kebijakan bagi mereka yang terkena dampaknya ya, dampak pembangunan itu nggak ada gitu, karena tidak dilakukan analisis sebelumnya, langsung aja pembangunan itu terjadi gitu ya, itu akan menghasilkan atau capaiannya ada dampak gitu ya langsung dari pembangunan itu ya. Nah, itu merupakan pendekatan yang terjadi dalam konsep pembangunan gitu. Jadi peran pemerintah lebih ketika top down ya, itu pemerintah lebih dominan bila dibandingkan peran dari masyarakat gitu. Kalau kelemahannya itu seperti itu. Kalau kelebihannya masyarakat tidak mampu bekerja serta memberikan masukan program tersebut ya. Jadi sebenarnya apa yang harus terjadi? Yang mana bagus pendekatannya gitu ya? Pendekatan mana yang lebih baik? Ya itu tadi ya. Harusnya ada konsep di sini. Ya. Ada teknokratis dan ya ikut peran dari pembangunan itu masyarakatnya gitu. Jadi ketika ditanya bagusan mana top down atau bottom up ya itu tidak bisa dipisahkan bahwa peran masyarakat dalam sebagai pelaku pembangunan itu perlu ya dimixkan atau dikaitkan atau diikut sertakan dalam proses pembangunan ya dengan peran pemerintah dalam pembangunan gitu ya. Nah, di situ saya harap dipahami. Nanti kalau belum paham nanti slide-nya saya berikan ya. Apa sih top down dan bottom up? Mungkin Anda belum memahami betul atau mungkin mau ditanyakan, itu boleh ya. Jadi dipersilahkan untuk bertanya. Ini kelasnya banyak banget ya, 41. Baik Mbak, ya ada 3 orang yang belum menyalakan video, itu nanti beda ya nilainya. Silakan untuk dinyalakan videonya karena ini di-record. Itu pemaparan dari Bu Erin berkenaan dengan peran pemerintah pembangunan dan masyarakat ya dalam pembangunan. Nah, ya begitu ya, karena kita semua ini partisipan 41 orang, Anda dan saya jadi 42 orang, itu sebagai konseptor ya atau ikut serta sebagai sebagai memiliki peran masyarakat untuk melihat pembangunan yang ada di sekitar kita gitu, untuk menganalisis dan pemerintah sebagai fasilitatornya gitu ya. Nah, saya buka sesi
untuk tanya jawab karena kita hanya kurang dari 40 menit ya. Jadi dipersilahkan untuk teman-teman yang mau bertanya dan belum Saya, Bu. mengajukan, ya silahkan Mbak, Mas. Saya, Bu. Oke, Nama silakan. saya Ade Satria Rais Iya, Ade. dari. Saya mau bertanya, Bu. Tadi kan ada masalah pembangunan mengenai pendekatan politik, Bu ya. Itu kan dari pemerintahnya, misalnya kayak mengadakan kayak misal kalau mau dipilih tuh ngasih visi misi mereka. Nah, di situ kan mereka memberikan kayak janji-janji manisnya gitu, Bu. Nanti kalau saya kepilih akan saya bikinkan gini kepada masyarakat desa. Sedangkan jika ia sudah terpilih dan apa yang diucapkan itu tidak berjalan dengan semestinya, itu bagaimana, Bu, caranya, Bu? Iya, benar ya. Jadi itu memang pendekatan ya. Jadi konsep dari pendekatan pembangunan bisa kita lihat tadi ya dari konsep proses penyusunan rencana pembangunan yang dijabarkan visi, misi, program kepala daerah ya yang bersifat indikatif. Tadi indikatif artinya ya kita indikasi ya dilihat ya Dek. Makanya dari pemilihan saat adanya kampanye atau pemilu itu dilihat juga benar-benar gitu bagaimana track recordnya ya sebelumnya bagaimana apakah dia memang benar-benar pernah ya melakukan pengabdian pada masyarakat pernah berprestasi dalam pembangunan dan lain sebagainya gitu jadi makanya ketika ada orang yang kampanye gitu berdasarkan partai politik kemudian menyuarakan pembangunan ini itu ya itu bisa kita lakukan cross check. Nah, itulah gunanya. Makanya masyarakat ini dia sukanya turunnya ke masyarakat bawah ya. Jarang dia kampanye langsung ke mahasiswa gitu. Jarang. Iya, Bu, ya. Karena mahasiswa itu memiliki rasionalitas yang tinggi gitu. Tapi mereka menyeser atau memberikan kampanye kepada masyarakat-masyarakat yang perekonomian di bawah rata-rata. Artinya ya sudah nerima sembako, gula dan lain sebagainya. Sehingga ya pembangunan itu hanya omong kosong atau tidak tercapai dalam proses pembangunan. Nah, bagaimana untuk melakukan sisi ya sebagai mahasiswa atau sebagai peneliti untuk melakukan apa ya namanya tanggap darurat atau preventif ya tindakan pencegahan sebelum terjadinya yaitu jika terpilih kepala daerah dan lain sebagainya yaitu ya sekarang kan by record ya jadi teman-teman semua bisa merecord apa yang disuarakan oleh pimpinan daerahnya dan menagih janjinya gitu. Karena jatuhnya benar-benar dalam konteks pembangunan ini ya kita dihadapkan oleh RKT atau keinginan ya rencana dalam pembangunan baik itu dalam sektor RT kita ya sampai ke kota dan provinsi sehingga janganlah cari pemerintah atau calon pimpinan kita yang memang tidak memiliki track record yang baik. Jadi memang carilah yang baik rekornya gitu dalam konsep pembangunan tentunya gitu. Kalau kita sedang mengevaluasi nanti akan bagaimana pembangunan kita gitu ya. Nah, jadi Ya, Bu. sebagai mahasiswa ya itu seperti itu Ade ya. Gitu. Ya, Bu. Jadi proses pembangunan Makasih ya, itu Bu. kita tidak bisa menebaknya ketika orang kampanye. Gitu juga Ade nanti jadi anggota dewan. Kampanye di Amin, ya Allah. iya, di grup Amin, Bu. kita kampanye mau membangun ruangan ini ya, kelas kita lebih baik lagi, pakai AC dan lain sebagainya. Amin. Itu kan janji ya. Nah, itu. Jadi proses Ya, Bu. pembangunan itu bisa kita lihat kalau Ade mau cek proses pembangunan kita keterkaitan dengan si pemimpin daerah bisa dicek di Bappenas gitu. Itu boleh gitu. Ya, Bu. Oh, ternyata rumah Ade di mana misalnya? Di Kota Bumi, Bu. Iya, di Kota Bumi cari ya badan penyelenggara badannya ya Bappenas daerah Kota Bumi atau Provinsi Lampung masih dalam konsep Provinsi Lampung itu nanti di daerah AD, skup AD itu sudah bisa dilihat apa saja sih ya rencana pembangunan tahun 2020 sampai Desember ini. Kemudian tahun rencana pembangunan tahun besoknya 2021 itu sudah jelas gitu. Gitu ya. Jadi
tapi tinggal menunggu antrian atau konsep pertumbuhan penduduk. Jadi kalau RT Anda semua sudah menaikkan konsep misalnya untuk pembangunan jalan atau rumah ibadah gitu ya, ternyata tidak di ACC ya oleh pemerintah daerah, mungkin dilihat dari konsep pertumbuhan penduduknya belum mencukupi atau masih kurang kakaknya gitu. Nah, dilihat dari program penduduk juga. Makanya kenapa sih proses pembangunan itu lebih cepat di perkotaan? Kenapa? Karena dilihat juga dari sektor pertumbuhan penduduk dan ekonominya. Jadi kalau banyak orangnya, banyak kebutuhannya, banyak protesnya ya, banyak keinginannya sehingga pemerintah cepat dalam melakukan tindakan pembangunan itu. Nah, seperti itu. Oke, ada lagi pertanyaan? Ada? Ada. Silakan yang mau ingin bertanya tadi. Siapa lagi selain Ade tadi ada siapa ya tadi ya? Ya, Bu. Iwan. Wan, silahkan Iwan. Udah mandi belum, Wan? Belum, Bu. Aduh. Tapi baunya makan, Bu. Iya, minus nih nilainya dari Bu Erin. Besok-besok pakai baju kerah ya, Iwan ya. Oke, Wan. Nanti bukan pakai baju kerah, Bu. Iya, silahkan bertanya, Wan. Ini masih berkelanjutan tentang Ade tadi, Bu. Karena ada janji-janji pemerintah tuh. Nah, janjinya ini yang ditujukan itu sudah terjadi, tapi belum selesai, Bu. Masih setengah perjalanan. Contohnya di daerah kampung saya di Wekanan itu jalannya kan belum aspal, Bu, masih batu-batu. Nah, itu udah berselang sekitar 2 dekade. Janjinya bakalan jalan itu akan diperbaiki, terus itu pendidikan di sana sama kesehatan di sana masih banyak yang kurang, Bu. Iya. Nah, terus itu bagaimana tanggapan kita sebagai masyarakat ini? Apakah hanya bisa diam doang, apa terima ada jalannya, Bu, untuk memperbaiki itu yang janji-janji dari pemerintah? Iya. Iya, jadi kepekaan kita nggak bisa ya Bu, secara kita cuma bisa lihat terus melakukan protes pun nggak didengar ya nggak sih? Nah itu maksudmu ya. Jadi apa yang harus kita lanjutkan, memaksimalkan laju pembangunan dengan melakukan perbaikan. Nah sebenarnya ya di situ ada namanya masyarakat ya, sesuai dengan poin kita hari ini adalah peran dari masyarakat daerah kita, yaitu di sini sebagai pengendali ya, role. Jadi masyarakat itu dapat melakukan banyak hal terkait dengan pembangunan ini, yaitu yang pertama yang perlu kita lakukan adalah melihat ya pengaturan peran atau aturan-aturan yang terkait di pembangunan ini. Jadi ada namanya peraturan daerah. Kemudian bagaimana sistem masyarakat itu ya menuntut perkembangan pembangunan fisik yang bisa kita lihat dengan mata ya. Kemudian dikaitkan dengan ketidakberhasilan pembangunan ya, artinya pembangunan di daerahmu ya, di daerahmu yang tidak selesai itu tidak melibatkan elemen-elemen di dalamnya gitu ya. Jadi siapa yang harus disalahkan, siapa yang harus ditegur gitu kan ya, karena ada di dalam ruang pembangunan itu kan ya, mereka tidak berdiri sendiri, ada tempat interaksi sosial ya dalam penataan pembangunan, sehingga sebenarnya itu ada yang bertanggung jawab dalam permasalahan itu gitu. Ada tidak boleh tidak kurang ya, jadi tidak boleh lebih, tidak boleh kurang dalam proses pembangunan gitu. Siapa gitu? Jadi masyarakat itu ya bukan hanya sekedar konsumen yang pasif atau melihat keadaan itu sudah kok bisa cuman hanya melakukan tindakan melihat dan menyimpulkan sendiri deh, nggak boleh ya. Jadi bagaimana? Jadi masyarakat ketika melihat masalah seperti itu, yaitu melihat keadaan yang setengah ya, tidak menurut Anda tidak berhasil dalam pembangunan,
Karena apa? Karena masyarakat sekitar tidak dilibatkan dalam elemen perencanaan, ya, pembangunan lingkungan itu. Nah, siapa yang harus ditanya lebih awal, yaitu adalah kalau Kota Bumi di lokasimu ada kepala daerah atau yang paling terkecil RT bukan? Saya tanya. Iya Bu, RT Iya Bu, ada Bu. Ada RT. Nah, jadi terlibatan RT itu dalam proses perencanaan pembangunan